Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kristara Cyber. Dan kali ini kita akan belajar algoritma selection sort. Jadi, algoritma selection sort adalah metode untuk mengurutkan data acak dengan cara membandingkan lalu memilih data yang terkecil atau yang terbesar, lalu data tersebut akan dipindahkan ke paling depan dan akan diulangi terus-menerus sampai datanya terurut. Untuk lebih memahami, kita pakai contoh berikut ini. Oke, misalnya kita punya data acak ini 4, 5, 3, 2, 6. Kita akan membandingkan dari indeks 0 atau data pertama, yaitu 4. Kita akan bandingkan, lalu kita akan memilih data yang lebih kecil dari 4. Misalnya 4 dibandingkan dengan 5, 4 lebih kecil. Akan teruskan lagi dibandingkan dengan 3. Nah, karena 3 lebih kecil, maka kita pilih 3. Lalu 3 ini akan kita bandingkan lagi dengan data sebelah kanannya. Kita bandingkan dengan 2. Oh, ternyata 2 lebih kecil dari 3. Nah, sekarang 2 ini kita pilih. Lalu akan kita bandingkan dengan data sebelah kanannya. 2 dibandingkan dengan 6. 2 lebih kecil. Dan 2 adalah data yang paling kecil. Maka kita pilih 2, lalu kita swap atau kita tukar dengan data yang paling depan. Kita tukar dengan 4. Dan hasilnya adalah seperti ini. 2, 5, 3, 4, 6. Ini kita bisa sebut dengan iterasi yang pertama. Kita lanjut iterasi kedua. Ini 2 ini udah fix ya. Maka kita mulai dari 5. Kita bandingkan dengan data sebelah kanan. Kita bandingkan dengan 3. 3 lebih kecil. Maka 3 kita pilih. Lalu kita bandingkan dengan 4, dengan 6. Ternyata 3 masih lebih kecil. Di sini terjadi proses swap. 3 diswapkan dengan 5. Hasilnya seperti ini. 2, 3, 5, 4, 6. Setelah itu lanjut ke iterasi berikutnya. Sekarang ada angka 5. Kita bandingkan dengan 4, kita bandingkan dengan 6. Kita bandingkan dengan 4, ternyata 4 lebih kecil, maka kita pilih 4. Lalu 4 ini dibandingkan dengan 6. 4 masih lebih kecil. 4 kita pilih, lalu kita swap dengan 5. Hasilnya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masuk iterasi selanjutnya. Sekarang 5 kita bandingkan dengan 6. 5 lebih kecil, maka tidak ada proses swap dan 5 udah pada tempatnya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk data terakhir ini tidak ada pembandingan karena data terakhir udah pasti lebih besar atau adalah angka yang paling besar. Jadi tidak perlu dibandingkan lagi karena udah fix pada tempatnya. Itu algoritmanya. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam pemrograman dengan menggunakan Python. Kita bikin dulu filenya. Kita tuliskan dulu data acaknya. Lalu kita printkan dulu data acaknya. Kalau sudah, kita bikin sebuah fungsi. Dengan parameter data. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil panjangnya data yang akan kita masukkan ke dalam variabel indeks.
ini akan mengambil panjangnya data. Lalu kita bikin sebuah perulangan. Kita menggunakan for. Nah, untuk range-nya kita mulai dari 0 sampai ke indeks, ke panjangnya data. Kita -1. Seperti di algoritma yang tadi, angka terakhir tidak perlu dibandingkan. Jadi, untuk batas akhirnya kita minuskan 1. Di sini kita bikin sebuah variabel yang nilainya adalah i. Ini nanti berfungsi untuk melakukan swap atau penukaran data. Oke, di dalam for kita bikin perulangan lagi. Nah, perulangan ini digunakan untuk membandingkan data dan memilih data yang paling kecil. Range-nya dari i plus 1 karena kita membandingkan dengan data yang sebelah kanannya. Dan batas atasnya adalah indeks. Kita akan bandingkan sampai data yang terakhir. Dalam for ini, kita bikin perbandingan. If jika suatu kondisi tertentu, maka data tersebut akan dipilih. Dan kita lanjutkan perbandingan dengan data sebelah kanannya. Maka ini adalah data jika data J, data kecil, lebih kecil dari data di value, maka nilai dari value akan berubah jadi J. Seperti di algoritma tadi, kita akan bandingkan. Jika kita menemukan data yang lebih kecil, maka data itu akan kita pilih, lalu kita akan membandingkan lagi dengan data yang sebelah kanannya. Selanjutnya, kita keluar dari for yang ini. Kita masih di for yang atas ini ya, di dalam for yang atas. Nah, kita bikin perbandingan. Jika value-nya bukan sama dengan i, nah ini melakukan proses swap atau penukaran data. Jadi misalnya ketemu nih datanya yang paling kecil ada di indeks kelima. Jadi value bukan sama dengan i, karena value ini ada di indeks paling depan ya. Kalau ketemu data yang paling kecil, artinya value bukan sama dengan i, dan datanya akan kita tukar dengan data ke i. Jadi data awalnya kan ini, data ke value, data i ini. Data ke i. Data ke i ini adalah data yang sudah terpilih. Maka ingin kita tukar. Data ke i dipindahkan ke depan, lalu data value-nya dipindahkan ke lokasi i sebelumnya. Setelah itu kita keluar dari for, lalu kita returnkan datanya. Oke, selesai. Kita keluar dari fungsi, lalu kita akan panggil fungsinya. Kita harus masukkan ke dalam sebuah variabel hasil. Dan sort parameternya data. Nah, di sini kita printkan data yang sudah urut. Kita panggil hasil. Ya, setelah itu kita simpan. Lalu kita running. Let's go. Nah, ini ya, udah muncul. Ini data acaknya sebelum kita urutkan. Lalu ini adalah data yang sudah kita urutkan dengan menggunakan metode selection sort.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu algoritma selection sort dan aplikasinya menggunakan Python. Oke, cukup di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.